نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab yang ke 19 tentang yang kemarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketawain sama berhala karena berhalanya kemasukan setan. Dalam pamis sonam, dalam mulutnya tuh berhala, dia ngomong, dia gerak-gerak, katanya Nabi Muhammad bukan Nabi. Dan kemudian Nabi Muhammad itu kagak bener orangnya. Girang datu si wali yang dia melakukan ibadah selama 3 hari 3 malam, akhirnya dapat jawaban dari berhala, padahal berhala itu kemasukan setan. Nah, kita lanjutkan. Sampai abali ya. Kata Nabi, wa qala la abali, kata Nabi, aku tidak peduli akan perkataan tuh para orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtami'u, maka berkumpullah tuh orang-orang kafir. Fawada'u, maka menaruh tuh orang-orang kafir fi baini aidihim sonaman, di antara orang-orang kafir tuh ditaruh tuh berhala. Yusamma, nama berhala itu habalan, yaitu habal. Habal, nama berhala. Jangan namain anak habal. Artinya berhala, pakai H gede. Yusamma, dinamain tuh berhala namanya habal. Sama orang kafir ditaruh. Fatarahu alaihi alwanat thiyabi. Kemudian dipakein tuh berhala beberapa warna-warna baju, dikasih pakaian, cara kita mah dihias. Jadi tuh berhala ditaruh di kumpulan orang-orang kafir, kemudian dirias-rias. Setelah dirias, wasajadu, dan kemudian berkumpul, bersujud tuh orang kafir tuh kayak nyembah lahu, kepada tuh berhala. Jadi ngumpul nih orang kafir, naruh tuh berhala, nama berhalanya habal, kemudian tuh berhalanya dihias, kemudian disujudin sama tuh orang-orang kafir. Pada an-Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi dipanggil sama tuh orang-orang kafir. Pada memanggil an-Nabiya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil Nabi.
hai Muhammad. Wajah ma Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian datang nih Nabi berdua sama siapa? Sama Abdullah ibnu Mas'ud. Pelayannya Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Orangnya pendek, terus hitam. Iya, dia pendek hitam. Cuman Abdullah bin Mas'ud ini orangnya resik, demen banget dandan. Tuh, Abdullah bin Mas'ud, pelayannya Nabi, kemana aja Nabi pergi ngintil. Bagaimana aja tingkah Nabi diikuti sama Ibnu Mas'ud. Jangan berkecil hati. Ketika misalnya zaman sekarang, anak gua pendek hitam lagi, kagak bakalan laku. Zaman dulu udah ada. Tapi dicakepin apanya? Akhlaknya cakepin. Fisik mah jadi cakepin, udah pemberian Allah, kagak bisa request. Ya, nggak bisa. Cuman Abdullah bin Mas'ud ini orangnya resik, suka dandan, rapi, wangi. Ngikutin Nabi kemana-mana. Sampai Nabi kan tinggian, ada ranting, puunan. Kalau Nabi lewat, Nabi nunduk tuh begitu, nunduk, biar nggak kena ranting. Tahu ranting ya? Iya, nunduk. Ibnu Mas'ud ngikutin. Lah kan padahal ngelos dia. Sama Nabi ditanya, bahasa kita begini, bahasa kita, lu ngapa ngikutin katanya? Kan ngelos gitu. Ya Allah, ya Nabi Muhammad, saya tuh apapun yang kau lakukan saya ikut tuh, saking himpannya berguru sama Nabi. Padahal mah ngelos, dia mengikutin aja begitu Bang. Padahal mah nggak kena ranting dia. Tuh begitu. Itu cerita dari Ibnu Mas'ud. Nah datang nih pas dipanggil sama tuh para kafir, dipanggil. Habis didandanin tadi tuh berhala. Muhammad kemari begitu. Datang Nabi Muhammad ma Abdullah ibnu Mas'ud. Datang sama Abdullah bin Mas'ud, pajalasa, duduk berdua. Nabi sama Ibnu Mas'ud duduk berdua. Indahum bersama orang-orang kafir yang tadi itu. Di sampingnya tuh juga, di depannya tuh ada berhala yang tadi, yang lagi didandanin. Pada kolak maka masuk siapa? Asyaitonu, setan. Masuk nih setan, pibat nih sonami, di dalam perutnya tuh berhala. Si Habal tadi tuh berhala. Masuk tuh setan. Falamma sami'a, maka tatkala mendengar siapa Abdullah ibnu Mas'ud. Dengar nih Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tahiran, kemudian heran nih Ibnu Mas'ud. Herannya ngapa? Lah, itu ngapa berhala bisa ngomong? Gerak-gerak, dia mah nggak tahu. Waqala, dan berkata ini Abdullah bin Mas'ud, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ma yaqulu hadza sanam. Hai utusan Allah Nabi Muhammad, apa itu yang udah dikata ama berhala? Kok berhala bisa ngomong? Dia nanya sama Nabi, dia heran. Faqala, maka dijawab sama Nabi Muhammad, ya Abdullahi, hai Abdullah bin Mas'ud, la takhaf, jangan takut. Min hadza fa innahu syaitanu. Dia mah setan, kata Nabi. Tenang aja, jangan takut. Berhala mah kagak bisa ngomong. Itu yang ngomong setan. Setelah ngomong, yang ngomongnya tadi tuh setan tuh, yang Nabi Muhammad bukan Nabi. Dia tuh orang yang kagak benar. Dia tuh pembohong. Fansarafa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Akhirnya ketika tuh berhala udah ngomong yang kemasukan setan, yang lain para orang-orang kafir tuh pada ketawain Nabi. Kan Nabi lagi nyebarin Islam. Ini nyambungnya.
Yang Nabi disuruh sama malaikat Jibril atas perintah Allah itu nyebarin Islam yang luas. Yang bilang Nabi langsung teriak naik gunung, langsung nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang-orang kafir kagak terima sama pernyataan Nabi. Akhirnya dia tuh panggil tuh berhala, dikumpulin. Dah berhala nggak taunya bisa ngomong, padahal kemasukan setan. Akhirnya ketika habis pada ngetawain Nabi pansoropa, maka pergi siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi aja Nabi, nggak peduli dah tuh ama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud tuh dia pergi. Fastaqbalhu fi tariqi farisa wa alaihi thiyabu hudun. Ketika Nabi pergi di jalan, udah nggak mau ngumpul. Orang kata Nabi itu mah setan yang ngomong. Pas Nabi pergi di jalanan ketemu sama Faris, orang yang naik kuda. Thiyabu hudri, bajunya warnanya hijau. Jadi Nabi pulang, Nabi pergi dari kumpulan-kumpulan orang kafir tadi, Nabi ketemu sama ada orang ya makhluk yang ini naik kuda, bajunya warna hijau. Panazala an farsihi, terus kemudian turun nih si Faris yang naik kuda dengan bajunya hijau tuh turun dari kudanya. Pas ketemu Nabi, pasal lama maka memberikan salam. Terus si Faris itu orang yang naik kuda. Bukan, Faris itu orang yang naik kuda. Namanya belum. Tenang aja. Bihun belum habis. Belum. Faris mah nama kita ya Baria. Iya. Ini Pak Faris itu orang yang naik kuda. Farsun artinya kuda. Faris orang yang naik kuda. Bajunya hijau, panazalan farsihi, maka turun tuh orang tuh makhluk yang naik kuda tadi dari kudanya. Pasal lama maka mengucapkan salam ala Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapin salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu, maka dijawab sama Nabi, mengucapin salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab sama Nabi, faqala, Nabi ngomong, man anta, siapa engkau? Ya raqibu, hai penunggang kuda. Kata Nabi, qad a'jabani salamuka alayya, aku telah menjawab atas salammu dan engkau memberikan salam kepadaku. Faqala lahu, maka pas ditanya sama Nabi, engkau siapa? Dijawab, ana min abna'il jinni, aku ini anak dari sebagian jin. Jadi bukan golongan manusia tuh yang naik kuda tadi, yang ketemu sama Nabi. Dia kata, dia mah dari golongan jin, sebagian dari anak jin. Qad aslam tuh, tapi aku telah Islam. Kata tuh jin, fi zamani Nuh, waktu zaman Nabi Nuh. Nabi Muhammad belum lahir dia udah Islam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lakin kuntu ghaiban an watani, tetapi aku ini udah lama nggak balik. An watani, dari tempat tinggalku, kata dia. Jadi lama dia pergi tuh dari keluarganya tuh jin. Dia pergi lama, nih cerita nih. Nih cerita nih anak si jin ya, Faris deh ya. Orang yang naik kuda dah. Iya. Dia cerita sama Nabi, saya ini udah lama nggak balik. Kata dia, falamma qadamtu fawajadtu ahli, tatkala aku balik, kata dia, tatkala dia balik nih ke rumahnya, ke ahli, ke keluargaku, katanya,
Pas dia balik, bahagiatan, bininya nangis. Jadi dia udah lama nih pergi kemana-mana, meninggalkan keluarganya. Pas ketika dia pulang ke rumah, bininya nangis. Pasal tuh, maka aku menanyakan kepadanya, minha, dari kenapa dia nangis? Faqalat, maka menjawab itu istrinya jin tadi itu, li kepadaku, kata tuh jin. Apa yang dibilangin nama istrinya? Ama taro inna musfiran sonama ma'a Muhammadin alaihi salam. Dijawab tuh sama bininya, bahasa kita deh ya, lah emang lu kagak tahu saya nangis ngapa? Inna musfiran, sesungguhnya tuh jin namanya Muspir yang kemarin, yang masuk ke berhala. Setan Muspir. Ya. Setan Muspir itu yang masuk ke berhala, yang bilang yang ngatain Nabi. Iya. Nah, itu bininya jin nangis karena dia tahu, dengar kabar bahwasanya si Muspir ini mencela Nabi. Wah, ketika tahu ceritaan dari bininya, falamma sami'tu, tatkala aku mendengar ceritaan dari istriku, zahabtu, maka aku pergi ala atharihi faqataltuhu baina Safa wal Marwah. Aku uber si Muspir nih. Bahasa kita mah, siangan banget nih Muspir. Gue uber nih. Faqataltuhu, maka aku akan bunuh si Muspir. Baina Safa wal Marwah. Saya pisah-pisahin, saya cacag lintar kalau ketemu Muspir. Kata dia, baina Safa wal Marwah. Dimutilasi bahasanya. Wa hadza damuhu ala saifi. Entar nih darahnya, katanya. Darah si Muspir ala saifi, entar nih kena pedangku, katanya. Warasuhu, dan palanya ntar nih bimakhlati, saya kantongin. Wabadanuhu, dan badannya matruhu baina Safa wal Marwah, saya mutilasi, saya buang antara Safa dan Marwah. Tuh, mau diuber dia sama Muspir, mau dimatiin sama dia. Udah dimatiin. Wasuratuhu, gambarannya si Muspir mislu surati kalbi, si Muspir ini gambarannya badannya anjing. Maktu orosi, tapi kagak ada palanya. Jadi dia ngadu sama Nabi. Ketika tuh Muspir udah ngatain Nabi, bininya nangis, bininya cerita sama tuh Faris yang naik kuda tadi, dia uber, dia bunuh, dia cacag, darahnya sampai nempel, palanya dimasukin plastik, masukin kantong, baina Safa wal Marwah. Diceritain lagi, bentukannya si Muspir itu mislu surati kalbi, gambarannya kayak anjing, maktu urasi, tapi palanya nggak ada. Ketika mendengar itu, pasaro mangka girang. Pasaro mangka girang siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi girang dengar ceritaan Muspir. Pada'alahu, maka berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke itu Faris bil khairi, dengan kebagusan. Didoain sama Nabi itu, dia habis ngebunuh tuh Muspir. Suma qala, terus kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nanya, "Mas muka, nama kamu siapa?" Nah, ini namanya nih baru nih. Qala ismi, kata tuh Paris, ismi, namaku Muhair. Muhair bin Abhar. Namanya Muhair. Muhair bin Abhar.
Wa maqami dan tempatku, kata si Muhair, ala jabali Turisina, ada di gunung Turisina. Tuh, tinggalnya di situ tuh. Jin Islam namanya Muhair bin Abhar yang udah matiin mutilasi, udah ngantongin dura, pokoknya udah rupa-rupa. Habis datang si Muspir, dibunuh sama dia. Setan yang masuk ke berhala. Tempatnya si Muhair bin Abhar di Gunung Tursina. Sumakola. Kemudian dia berkata, dia nanya sama Nabi, ta'muruni ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah, utusan Allah, anna ahju al-kufaru fi fami asnamihim. Ya Rasulullah, engkau mau nyuruh apa sama aku ini? Apakah kemarin tuh orang-orang kafir udah menertawakanmu? Bifami asnamihim, di dalam mulutnya itu berhala. Kama hajaka, seperti mereka menertawakanmu. Siapa Muspirun tuh? Setan Muspir. Jadi dia ini mau dibalas Nabi. Cara kita begitu deh ya. Ya, mau dibalas kagak nih? Rasul mau merintahin saya nggak? Kemarin kan engkau ditertawain. Apa gantian ini? Saya masuk nih ke berhala. Kalau kemarin si Muspir, kata dia, yang ngomong ngatain kamu, akhirnya kamu diketawain. Pas dengar kayak gitu, faqala lahu an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bilang, if'al, ya udah kerjain. Summa ijtama'a, kemudian ngumpul siapa al-kufaru, orang-orang kafir ngumpul. Fi yaumisani, di hari kedua. Di hari pertama mah yang tadi kemasukan setan Muspir. Di hari kedua dia ngumpul lagi orang-orang kafir. Ceritanya pengen ngatain Nabi. Padahal terus dia manggil orang-orang kafir an-nabiyya, kepada Nabi alaihissalam. Dipanggil dah tuh Nabi. Pawadau, terus ditaruh tuh habalan, si habal nih, berhala itu. Baina aidihim, di antara mereka semua yang lagi pada ngumpul, watarahu alaih, dan kemudian kayak kemarin tuh dihias-hias alwana siabi, pakaian-pakaian yang cakep-cakep tuh si berhala. Pas sajadu, kemudian dia sujud pada tuh kayak kemarin dah. Watadarau ilaihi kama fa'alu fi yaumil awal, kayak yang awal yang dia lakuin orang-orang kafir, biar supaya ngomong lagi terus si habal, biar supaya ngatain Nabi. Faqalu, maka mengatakan ini orang-orang kafir, ya habal. Dia ngomong nih sama berhala, ya habal, hai habal, akarul yaum, katakanlah kayak waktu kemarin, ayunina, di antara kami, penglihatan kami, bihajai Muhammad alaihissalam, biar supaya kami semuanya bisa menertawakan Muhammad. Ngomong lagi, disuruh sama orang-orang kafir, ngomong lagi dah habal. Faqala habal, akhirnya si habal ngomong lagi, si berhala ngomong. Cuman si habal ini kalau kemarin dimasukin sama si Muspir, yang sekarang dimasukin sama Muhair bin Abhar, sama jin Islam. Tuh, kan udah dimatiin sama dia. Disuruh sama Nabi, udah kerjain, if'al, kerjain. Masuk dah tuh ke berhala, ngomong begini dia. Faqala habal, ngomong habal, ya ahla Makkah, hai ahli-ahli Makkah, i'lamu, ketahuilah olehmu semua, anna hadza, sesungguhnya ini itu nabiun, seorang nabi itu Muhammad, nabiun hakun, yang hak, wadinuhu, dan agamanya Muhammad itu hakun, hak jelas, wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad yad'ukum ilal haq,
mendoakan kalian semua, mengajak kalian semua ilal haqqi, kepada jalan kebenaran, kepada sesuatu yang benar. Wa antum wa sanamukum, wa antum dan kalian semua, wa sanamukum dan berhala-berhala kalian semua, itu batilun, batil, batal, enggak jelas. Fa illam tu'minu, maka jikalau engkau tidak beriman semuanya, bihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam tasluku, dan kalian semua tidak membenarkan bahwa Nabi itu Nabi Muhammad utusan Allah, takunu, adanya kalian semua finari jahannam, kalian semua bakalan ada di neraka jahanam, khalidina fiha abada, yang dimasukkan ke neraka jahanam abadan, selama-lamanya. Tuh. Yang ngomong udah lain, bukan musbir. Bahwa dikata, dia bilang anna hadza nabiyyun haqqun wa dinuhu haqqun wa Muhammadun yad'ukum ilal haqqi wa antum wa sanamukum batilun fa illam tu'minu bihi wa lam tasduqu takunu fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kalau kagak beriman kepada Nabi, enggak membenarkan tuh Nabi Muhammad utusan Allah, maka bakalan kalian semua dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Fasadaku, maka benarkanlah oleh kalian semua Muhammadan, terhadap Nabi Muhammad. Wahwa, Nabi Muhammad itu Nabiullahi, Nabi Allah. Wa khairu khalqihi, dan makhluk terbaik. Ketika tuh berhala si Habal ngomong gitu, yang dimasukin sama Muhair bin Abhar, membenarkan Nabi Muhammad itu utusan Allah, faqama Abu Jahli, diri langsung tuh Abu Jahal, alaihi laknatu, emang laknat dia, Abu Jahal laknatullah alaih, dia diri langsung, dia gedeg dengan pernyataan gak kayak kemarin, dia kesal, kok membenarkan Muhammad ini berhala gua, si Habal. Pas dia kesal, wa akhadha sanama, diambil tuh berhala, wa darabahu, kemudian dipukul tuh berhala sama Abu Jahal, al-an, dipukul jatuh ke bumi tuh berhala, wa kasarahu, diacak-acak sama dia, dihancurin tuh berhala, habis dihancurin, wa ahraqahu, terus kemudian dibakar tuh berhala, binari, ke api. Pas sudah kejadian kayak gitu, fansarafa an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pergi pas sudah kejadian kayak gitu, ila darihi masruran, dengan hatinya yang gembira Nabi, bahwasanya sudah dibenarkan Nabi itu Nabi Allah, khairu khalqihi, makhluk yang paling baik yang Allah ciptakan. Girang Nabi dengan pernyataan begitu. Summa samahu, kemudian bersama Abdullah bin Abhar, samahu, kemudian dinamain Muhair, dinamain nama Nabi Abdullah bin Abhar, diganti namanya sama Nabi. Tadinya namanya Muhair bin Abhar, akhirnya diganti sama Nabi, dinamain nama Nabi, namanya Abdullah bin Abhar. Ketika udah diganti namanya sama Nabi jadi Abdullah bin Abhar, wa ansa syi'ra fi qatli musbiri yaqulu, girang juga tuh Abdullah bin Abhar, jin Islam tadi, girang. Abis dia girang, dia bunyiin dasi Iran, dia bersair karena dia udah bunuh musbir. Apa aja kata? Dia bikin siiran. Kata dia, ana Abdullah bin Abhar, saya ini Abdullah bin Abhar. Wah, dia kata begitu. Dia girang, dinamain sama Nabi, diganti. Ini kotal tudal pujur musfiron,
saya ini sesungguhnya aku aku telah membunuh dal fudu muspiran, tuh kepada setan muspir udah gue bunuh. Hamam tuh bidor bisa munkaron, saya ubar tuh muspir, saya hancurin, saya bunuh dengan saipi pedangku munkaron, yang si muspir ini orangnya ingkar, makhluk setan ingkar, makhluk yang ingkar. Lada sopa wal marwah, yang dekat sopa sama warwah dihancurin sama dia. Lama togo wastakbar, karena dia itu sombong katanya. Wa khaliful halqi, dan dia ngerubah suatu yang hak. Yang si setan ini kemarin ngomong katanya Muhammad itu bukan Nabi Allah, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Wa khalla munkaran, dan kemudian dia ngomong hal-hal yang ingkar. Bisatmihi nabihil mutahharan, padahal Nabi Muhammad itu makhluk yang paling suci. Wallahu la abra'u hatta yansuran, dan sesungguhnya Allah senantiasa menolong kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yajharu islamu hatta yaqarra, kemudian menjadikan Islam itu menjadi nyata. Au yadhalu fihi kullu man takabbura, dan bakalan juga celaka orang-orang, bahkan bikin celaka setiap orang-orang yang menjadi takabur, menjadi sombong, nggak percaya sama Islam. Kullu Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, wa man tansuran, dan orang-orang yang masuk Nasrani, orang-orang yang ingkar kepada kebenaran, yaitu Tuhannya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Junudu Kisra, yang dihancurin nanti orang Yahudi dan orang Nasrani oleh tentara Kisra, yaitu tentara-tentara Persia, julukannya Kisra Entarada. Wa maluku Kisaran, dan pemimpin-pemimpin atau raja-raja kaisar. Jadi itu Abdullah bin Abhar jin yang Islam telah memuji kepada Nabi Muhammad SAW, membenarkan suatu yang hak, dan dia bikin siiran yang tadi, dan senantiasa Allah akan membantu orang-orang yang masuk Islam, nyata akan Islam, dan bakalan celaka orang-orang yang sombong serta takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hikmahnya buat kita semua, bahwasanya alhamdulillah diri kita masih ditetapkan iman dan Islam di diri kita. Ini tentang ketauhidan, bahwasanya kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW kita belum pernah ngelihat. Kita yang ngelihat juga belum, mukjizat juga belum, mukjizat Nabi, tapi ceritaannya ada. Terus kemudian juga kita jadi iman kepada hal-hal yang gaib, terutama kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kita benarkan, tancap terus di hati, di iman kita tancap terus. Mudah-mudahan kita maut husnul khotimah. Terus kemudian kita aman dari siksa neraka jahanam. Dan juga yang Nabi ceritakan bahwasanya Nabi punya saudara yang kata Nabi ikhwani. Kata Nabi, bukan malaikatnya Allah iman yang paling keren. Dia mah udah pasti keren, udah pasti bagus iman kepada Allah malaikat. Bukan juga Nabi Allah. Nabi Allah mah memang dia udah dipilih sama Allah, udah pasti imannya cakep. Sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi, dia mah udah pasti keren, udah pasti iman kepadaku, kata Nabi. Kenapa?
karena dia hidup di zamanku, ketemu sama aku, ngelihat mujizat-mujizatku, pasti dia mau pada percaya sama aku. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, iman yang paling keren, paling ajib, kata Nabi, paling luar biasa, ketika tuh orang hidup di zaman setelah aku meninggal, mereka mengimaniku, membenarkanku bahwasanya aku Nabi Allah, aku utusan Allah, dan Allah Tuhannya, maka ialah disebutnya ikhwani, saudara-saudara Nabi Muhammad, saudara-saudaraku, kata Nabi. Mudah-mudahan kita terus tancap iman dan Islam kita mudah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dapat dikasih keentengan dalam hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan pun kita ini menjadi golongan yang disebutnya saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita makin mahabbah, makin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Terus banyakin salawat-salawatnya. Siapa orang yang salawatnya paling banyak, maka ratingnya paling tinggi dan paling dikenal Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu di sisa umur kita, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di sisa umur kita, dan apapun yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.